Bang Haji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wal maghfirah wal barakah fid dunya wal akhirah. Bang Haji, ini ada mitos dari sekarang ini lagi banyak jadi pembicaraan orang-orang di netizen ya, jadi orang-orang di dunia maya. Itu ada sosok Badarawi dan Mbah Dok yang ramai dibicarakan. Asal usul dari Badarawi itu sendiri, itu adalah sosok seorang wanita yang mempelajari ilmu hitam, lalu dia menjelma jadi siluman ular lah gitu. Nah, itu gimana sih menurut Bang Haji? Ini dapat mitosnya dari mana? Ini dari film KKN. Ah iya ngomong. KKN Desa Penari. Iya. Bukan abang mau nonton gak jadi. Ya gimana Bang Haji, menurut Bang Haji sendiri? Jadi ulangin lagi coba. Jadi ada sosok Badarawi yang konon dulunya mitosnya dia pernah hidup dan mempelajari ilmu hitam. Ya, dan sekarang menjelma menjadi siluman ular yang sering mengganggu. Pada saat itu di film itu kan dikisahkan latar belakangnya kisah nyata gitu kan. Dan dia mengambil dua sosok nyawa antara Bima dan Widya. Nah, menurut Bang Haji sendiri bagaimana nih sosok siluman ular ini, Badarawi? Ya, kembali kepada satu mitos. Mitos itu bisa benar, bisa tidak. Tapi kan di film itu kisahnya kisah nyata, gitu ya. Dan kisah nyata ini bisa nggak ada orang yang mempertanggungjawabkan di hadapan Allah, atau di sebuah Quran, atau sebuah pocong, istilahnya. Namanya film kan, ada improvisasi, entertainment, kegaiban, ilmu-ilmu spiritual. Ya, karena kan abang dulu pemburuan itu juga seperti itu, ya, bahwa spiritual digabungkan dengan entertainment menjadi film, kan begitu. Ya, tapi kalau pemburuan itu reality show. Dan ini juga mungkin kisah nyata reality show ya, tapi bukan di TV, tapi di layar lebar. Kalau pandangan abang, ya, pandangan abang boleh dipercaya, boleh tidak. Kenapa? Karena abang bukan Allah, bukan malaikat, bukan nabi yang bisa menerawang 100%. Ya, kalau ada yang bisa nerawang, memprediksi, meramal 100%, ya, berarti sudah menduakan Allah, sudah melebihi Allah. Ya, karena yang maha pasti Allah, manusia hanya insya Allah atau Allahu a'lam bishawab, ya, janji. Jadi ini dulu nih abang ambil ini dulu ya, jangan nanti salah paham atau gagal paham. Kita bicara film. Film itu kan lebar atau apa, itu kan ada skenario, rundown dan lain-lain semuanya, ya kan? Nah, contoh begini aja deh, film 9 Wali. Di dalam film itu Sesi Jenar wali yang sesat, padahal tidak. 9 wali benar, Sesi Jenar juga benar, cuman makom tingkatannya beda. Ini syariat, ini tarekat atau hakikat atau marifat. Itu bedanya. Paham ya? Jadi nggak boleh juga kita terlalu percaya dengan film, ya. Jadi apa namanya? Itu hanya pelajaran atau mitos dan lain-lain. Abang akan jawab masalah ini. Masalah seorang perempuan yang Badarawuhi ya, memang begini. Dalam tinjauan prediksi abang, bukan ramalan pakai kartu ya, bukan rawangan atau apalah, prediksi lah yang bahasa halus. Dia ini perempuan ini
Dia seorang sinden ya, sinden. Oke. Dia ini perempuan yang pernah tersakiti, dizolimi oleh laki-laki, tersakiti oleh laki-laki, dizolimi dan lain-lain, sehingga dia dendam. Bentar dulu ya. Ini AC ke mulut. Sehingga dia dendam dengan laki-laki. Ya, dia mengambil ilmu hitam yang tidak baik, yang bisa berubah menjadi siluman ular. Dia kayak Nyi Blorong. Kalau Nyi Blorong kan penunggu. Memang sudah penunggu ya, memang siluman. Memang siluman kalau Nyi Blorong. Kalau cewek ini Badarawi ini ya, itu kan memang manusia yang belajar ilmu menjadi siluman ular. Itu perbedaannya. Kenapa? Karena dia punya dendam dengan laki-laki. Dia pernah tersakiti dan lain-lain seperti itu. Ya. Jadi pertanyaan tadi apa? Apakah benar? Ya, artinya antara Nyi Blorong dengan Badarawi ini adalah dua sosok berbeda gitu, dua sosok makhluk yang berbeda. Beda. Bedanya di mana? Kalau Nyi Blorong istilahnya begini. Dalam mitos, ya dalam ilmu adat leluhur, penunggu, seandainya kayak Nyi Roro Kidul pada Ratu Pantai Selatan gitu, Nyi Blorong penunggu ini, ya, gitu ya. Nah, kalau Badarawi ini, dia memang manusia tadinya, menuntut ilmu karena sakit hati, terjolimi, tersakiti. Kalau kata ini gimana ya? Kalau bahasa Betawi, kalau di Betawinya itu ini si manis jembatan Ancol. Oh, begitu. Kurang lebihnya seperti itu ya. Si manis jembatan Ancol gitu. Dari keilmuannya juga beda ya. Artinya kalau Nyi jelas beda dong. Seperti apa, Bang? Beda gini. Di mana perbedaannya? Kalau bangsa siluman itu jelas dari bangsa setan atau jin. Ya. Kalau manusia belajar ilmu setan, ilmu siluman, diawali dari manusia. Karena dia manusia belajar dengan setan, jadi menjadi setan, jadi siluman atau apa, atau ngepet lah, ya. Nah, kalau ini kan memang Nyi Blorong ini seandainya ini memang awalnya memang Nyi Blorong, memang begitu istilahnya gitu. Ya. Bedanya itu. Satu bedanya gini, memang satu bangsa siluman, yang satu memang bangsa manusia. Artinya kalau Badarawi menjelma menjadi seekor ular itu adalah hodamnya dia berarti ya? Atau apanya tuh? Dan bukan ruhnya dia kan selalu. Gini. Kalau si Badarawi ini seorang wanita yang namanya siapa? Pokoknya berarti dia itu belajar kayak gini kan, orang jadi babi ngepet. Babi ngepet itu aslinya orang apa babi? Orang karena dia belajar sehingga menjadi babi ngepet. Artinya kan Badarawi itu kan udah lama meninggalnya. Jadi kan dia cuma hodamnya doang yang mewujud jadi itu. Atau gimana, ada perjanjian dia. Nah, makanya begini. Satu orang wanita ini, karena aku bilang tadi, dia belajar atau dia bersekutu dengan hodamnya yang namanya Badarawi ini, nggak salah, berguru atau dia bersekutu dengan hodam siluman ular ini. Sehingga dia bisa menjadi ular gitu. Bisa menjadi babi ngepet gitu. Beda dengan kalau Nyi Blorong. Kalau Nyi Blorong memang asli Nyi Blorong, memang pala manusia ini memang siluman kan gitu, beda. Bangsanya udah beda ya? Beda.
tapi sama-sama setan. Karena dia sudah jadi siluman ular, dia udah sama-sama siluman atau setan gitu aja. Terus kan Badarawi itu kan ngambil korban, ngambil 2 orang nyawa. Nah, nyawanya laki perempuan? Cewek cowok. Abang nggak ini juga. Nah, cewek cowok. Kalau menurut itu cewek cowok. Kenapa? Abang tahu pertanyaan kamu. Kenapa dia bisa mengambil nyawa itu? Karena kan yang abang bilang tadi, dia pernah terjolimi oleh lelaki dan dia sakit hati kepada kalau ada orang laki perempuan bersatu akan dihabisin. Dia nggak senang melihat orang yang pacaran berdua terus nikah terus dihancurin, istilahnya gitu. Karena dia dendam. Dulu gue mau begini, akhirnya gue dihianati, disakitin, dizolimi, gitu. Makanya timbul korban 2 orang. Nah, sebelumnya kan 2 korban itu sempat deket lah gitu, sempat pacaran. Artinya dia melakukan hubungan badan gitu, berdua di lokasi itu. Apakah ada hubungannya dengan kesakran lokasi situ, atau memang yang tadi abang bilang? Yang abang bilang tadi, bahwa dia tidak senang, dia tidak suka sama. Seandainya kamu nih pacaran sama cewek, ketemu dia nih, habis kamu. Dimatiin dua-duanya. Berarti Badarawi senang sama sosok yang cowoknya itu ya? Nggak senang cowok itu. Nggak. Dia nggak suka sama orang yang pacaran yang ini itu, nggak suka. Mau di tempat mana kek, apalagi di tempat dia. Seandainya kamu pacaran di rumah abang nih sama cewek, mau bersetubuh mau apa, abang habisin, nggak seneng. Di rumah satu. Kedua memang pernah terzolimi, pernah sakit hati gitu. Jadi menimba ilmu ini. Nah, kalau ada orang yang pacaran, orang ini dia sakit hati. Apa sih namanya, kesel gitu. Sirik, trauma. Karena dia pernah terzolimi, tersakiti. Kurang lebih seperti itu. Nanti kalau kurang lebihnya lagi kita tanya lagi sama sutradaranya, sama yang bikin ini ya, skenario ya, kan gitu ya. Terus kan sekarang kita agak sedikit bergeser ke sosok gaib lagi, satu lagi namanya Mbah Dok. Dia itu leluhurnya salah satu tokoh di film KKN di Desa Penari. Dan dia selalu menjaga sosok ini. Jadi artinya Badarawi nggak bisa menyentuh sosok A itu, si Ayu. Gimana ulang? Sikatnya ya. Badarawi nggak bisa nyolek. Ya bang, kalau serius jadi sering ini kering mulut. Nggak bisa nyolek si Ayu ini karena ada sosok pendampingnya, Mbah Dok. Nah, secara menurut Bang Haji nih, Mbah Dok ini siapa sih sebenarnya, kok bisa ngalahin sekelas siluman lah gitu kan? Jadi Mbah Dok ini istilahnya Badarawi ini kalah dengan Badok istilahnya gitu. Kalah. Kalau lagi berantem gitu. Karena sering digangguin di situ, selalu diselamatin sama Mbah Dok itu. Siapa diselamatin? Si Ayu. Si Badarawi. Ayu yang dia cucunya dia. Cucunya Mbah Dok. Gimana Bang Haji? Siapa sih sebenarnya sosok Mbah Dok ini? Ya. Sosok Mbah Dok ini kalau di dalam film, ya, ini kan katanya kisah nyata, kan kita belum tahu juga. Tapi memang katanya filmnya ini bagus, apa semua ada super bagus. Ya abang tidak mau menjelekan ya. Mbah Dok ini, kenapa Badarawi kalah takut sama dengan Mbah Dok? Dengan Ayu. Mbah Dok ini memang hodam leluhurnya dari Ayu yang memang baik gitu. Yang memang baik. Kan ada hodam yang baik, hodam itu artinya pendamping. Hodam mah pendamping perempuan. Ada hodam jin, hodam malaikat, hodam siluman, macam-macam. Ya. Kenapa Mbah Dok si Badarawi takut dengan Mbah Dok? Kenapa? Jawabannya singkat padat jelas, bahwa Mbah Dok ini boleh dibilang hodam yang baik.
Kalau dibilang ini jin muslim dan jin kafir. Kenapa ada disebut jin muslim jin kafir? Ya kan? Pada saat Rasulullah SAW membaca Al-Quran di masjid jin, namanya sekarang masjid jin di Mekah, itu mendengar Rasulullah mengaji baca Quran sehingga masuk Islam. Makanya ada jin muslim dan jin kafir. Oke ya, itu dulu. Nah, pada rawi ini, siluman ini jelas-jelas jin atau siluman kafir atau yang tidak baik. Oke. Nah, Badok ini kebetulan subhanallah dia khodam leluhur dari ayu yang baik. Kalau bicara adat ya, bicara adat kan kita turunan leluhur ini, raden ini, raja ini. Kenapa kok si Badok takut? Karena dia bangsa siluman, bangsa setan. Tapi Badok ini bukan dari bangsa siluman atau bangsa setan. Mungkin ya, kalau di dalam wali-wali Allah atau di dalam ulama-ulama yang toriko, dia mempunyai khodam ayat Allah dan khodam lainnya yang menjaga, istilahnya gitu ya, paham ya? Dia menjaga ayu atau nah, kebenaran yang menjaga ayu namanya si Badok, yang mungkin dulunya itu ibadahnya apanya kuat dan lain-lain. Masuk ya, paham ya, masuk akal ya, paham ya. Pakai logika dulu, jangan pakai ilmu Allah yang ini ya, repot ntar. Oke. Ini kan kita cerita karena film. Di dalam film itu kisah nyata. Kalau dulu zaman pemburuan itu namanya reality show, kan gitu. Kan kalau pemburuan itu reality show itu salah, itu jelek, pasti sama KPI udah ditutup, ya kan? Sama MUI udah digusur, udah ditutup, ya kan? Gitu, sama MUI, ya kan? Dan polisi udah tangkap. Nah, di film TV ini nggak bagus nih, bukan tontonan menjadi tuntunan tapi nggak jadi brengsek, kan begitu? Benar nggak? Ada lagi ternyata. Artinya secara tingkatan keilmuannya lebih tinggi dari Badok daripada Badarawi. Udah jelas dong. Udah jelas bro. Kenapa? Karena Badarawi ini yang dia manusia belajar ya, dengan siluman, menjadi siluman. Nyiblorong memang sudah siluman. Nah, Badarawi ini sama juga orang ngepet, jadi babi ngepet. Nah, ini jadi ular. Tapi Badok ini ya, leluhurnya ayu atau apa ya, kita punya leluhur deh seandainya ya, punya ini ya, yang baik, yang apa gitu. Makanya melindungi, bisa saja melindungi atas izin Allah tentunya. Karena sebelum kiamat di dunia ini tetap ada yang namanya bangsa jin, bangsa siluman, wali-wali Allah dan lain-lain. Tetap dukun, tua santet masih sampai kiamat. Oke, satu lagi pertanyaan terakhir. 10 lagi nggak apa-apa. Bagus. Satu lagi pertanyaan terakhir. Benar nggak nih film menceritakan kisah nyata? Menurut prediksi Bang Haji bagaimana? Ini, Abang mohon maaf, bukan menyinggung. Abang juga orang film, ya. Abang pernah membuat forum pemburuan Indonesia, bikin film. Abang produser eksekutif. Abang sutradara, abang pemeran utama, jadi tahu bagaimana bikin film, ya. Dan abang juga legend pemburu hantu, artis pemburu hantu. Makanya kalau ada artis-artis yang baru dalam spiritual, ya, dalam ini, aduh sombong amat gitu ya. Ketawa doang abang. Nah, jadi kalau dibilang, yang tadi abang bilang,
seperti abang bilang tadi, film 9 Wali itu ada benarnya ada enggaknya gitu, ya. Sama juga film ini gitu. Ya bukan abang menjelekkan, ini kan namanya film kan ada diatur, ada improvisasi, ada ini, ada ditambahkan, ada dikurangkan, itu wajar, namanya film. Gak mungkin 100% itu sama dengan zaman mitos dulu gitu, nggak bisa. Timbulnya film itu malah dari mitos, ya kan, dari mitos, dari kenyataan warga dan lain-lain. Maka ada yang mengatakan sebenarnya dulu di sini begini bang, di sini begini kan gitu, hampir sama. Tapi kalau dibilang benar nggak film ini 100% dengan kisah nyata? Tidak 100%. Tidak 100%. Mana jawabannya? Gampangnya. Contohnya mana? Contohnya gampang. Ada nggak siluman beneran yang Badari jadi siluman? Baik, manusia jadi siluman. Ada nggak beneran sekarang setelah film ini? Nggak ada kan? Itu kan dalam film. Ada nggak badoknya? Hah? Kalau ada kita panggil sekarang badok. Kan begitu? Kan itu dalam film. Berarti ada kurang dan lebihnya. Tidak bisa 100%. Paham ya? Kecuali gini, kayak film G30 SPKI seandainya. Ada saksi, ada ini semua. Itu pun bisa 98%. Karena manusia kan ada lupanya, ada ingatnya gitu ya. Nah, jadi film ini bagus, ya film kisah nyata seandainya, tapi tidak 100% di tempat itu terus begini. Karena kan yang menceritakan begini bogono kan itu bisa aja udah tua atau udah meninggal atau apa, atau anaknya dan lain-lain. Ya, nggak mungkin 100%. Nggak bisa. Oke, terima kasih banyak penjelasannya Bang Haji. Ada yang nanya lagi? Udah nggak ada. Ya, terima kasih banyak. Terakhir kata-kata dari Bang Haji. Kata-kata jangan untuk film ini atau untuk orang yang nonton? Semua orang yang nonton, milenial, khususnya kaum milenial yang kan ini terbawa nih, ya kan, dengan sosok baik yang itu. Gimana? Ya, memang saran abang ya tonton aja nggak apa-apa, tapi jangan ditakuti dan jangan didalami ke dalam hati. Karena abang dengar ada yang surupan, ada yang begini ya, di TV abang lihat. Jadi nontonnya santai dan tidak boleh takut, sambil zikir, santai aja ya. Bahwa di dunia ini ada 2 alam, itu aja ya. Lebih ya, contohnya alam manusia dan alam gaib deh, itu belum alam kubur ya. Jadi kalau untuk promosi silakan nonton gitu kan. Kalau yang jantung yang ini enggak ini ya jangan, kalau nggak kuat silakan kan gitu. Dan ini satu namanya film itu kan, mudah-mudahan tontonan menjadi tuntunan yang baik. Aduh, seperti itu ya. Kayak film Susana, film Sendal Bolong gitu, film Semanis Jembatan Ancol, apa kan seperti itu sebetulnya. Cuma sekarang dibikin yang lebih bagus lagi ya. Jadi saran abang ya, kalau untuk produser atau apanya untuk ini ya silakan nonton, nggak apa-apa ya kan. Nah kalau untuk pribadi jangan takut ya, jangan takut. Tidak boleh takut hanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan Rasulullah SAW, itu saja. Dan kalau seandainya jadi sugesti, jadi halu,
itu bahaya ya, nanti jadi kesurupan apa gini atau apa, jadi gangguan dan lain-lain. Jadi tetap kita santai aja, nonton santai ini sambil baca apalah, artinya kalau memang takut gitu ya, istighfar atau subhanallah atau apa, atau la ilaha illallah dan lain-lain. Jadi itu saja dari abang. Lagi cukup ya, menutup. Alhamdulillah, kurang lebihnya abang mohon maaf lahir dan batin. Apabila ada kata-kata abang yang salah mohon dimaafkan, ada kekurangan dari diri abang. Apabila ada yang benar, semata-mata datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, semoga kita semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, dan silakan yang menonton nggak apa-apa. Ya, semoga sukses dan maju dan berkah dan mendapatkan ridha Allah. Ya, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bukan web solusi masalah Anda. Ustaz dan zikir Ridwan. Allahu Akbar. Allahu Akbar.